Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrani Wafiq Aziza. Saya merupakan mahasiswi PMM MBKM dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 18040451128. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah model pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif tipe Project Based Learning. Madewena menyatakan bahwa model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntut peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Maka, dapat kita simpulkan bahwa Project-Based Learning ialah proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk menghasilkan suatu proyek. Pada dasarnya, model pembelajaran ini lebih mengembangkan keterampilan memecahkan dalam mengerjakan sebuah proyek yang dapat menghasilkan sesuatu. Dalam implementasinya, model ini memberikan peluang yang luas kepada siswa untuk membuat keputusan dalam memiliki topik, melakukan penelitian, dan juga menyelesaikan sebuah proyek tertentu. Selanjutnya mengenai karakteristik dari model pembelajaran Project-Based Learning. Yang pertama adalah melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Yang ketiga, dilaksanakan dengan berbasis penelitian. Yang keempat, melibatkan berbagai sumber belajar. Yang kelima, bersatu dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Yang keenam, dilakukan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, diakhiri dengan produk tertentu. Berdasarkan karakteristik tersebut, model pembelajaran kooperatif tipe Project-Based Learning merupakan model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa, sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai dengan keterampilan, kenyamanan, dan juga minat belajarnya. Model ini memberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan sendiri proyek yang akan dikerjakan, baik dalam hal merumuskan pertanyaan yang akan dijawab, memilih topik yang akan diteliti, maupun menentukan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Peran guru dalam pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator, yaitu menyediakan bahan dan pengalaman bekerja, mendorong siswa untuk berdiskusi dan juga memecahkan masalah, dan memastikan siswa tetap semangat selama mereka melaksanakan atau mengerjakan proyek. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Project-Based Learning. Langkah yang pertama adalah start with the big question. Maksudnya adalah pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan mulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang kedua adalah design a plan for the project. Maksudnya, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan juga peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki proyek tersebut. Nah, perencanaan berisi tentang aturan main, misalnya seperti pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga adalah
create a schedule. Maksudnya adalah pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek ini. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Jadi, biarkan peserta didik mencoba untuk menggali sesuatu yang baru. Akan tetapi, pendidik juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Yang ketiga adalah monitor the student at the progress of the project. Maksudnya adalah pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik. Yang kelima adalah assess the outcome. Maksudnya, penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran. Dan yang keenam adalah evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta diminta untuk mengungkapkan perasaan dan juga pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya mengenai kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe project-based learning. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, memberikan pengalaman kepada peserta didik. Yang ketiga, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi antar siswa dan juga pendidik. Yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang luar biasa kepada peserta didik. Yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam sebuah proyek. Yang ketujuh, melibatkan para peserta didik untuk terus belajar hal-hal baru. Yang kedelapan, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya mengenai kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe project-based learning. Yang pertama adalah memerlukan banyak waktu dan juga biaya yang dikeluarkan, karena proyek ini merupakan proyek penelitian yang nantinya akan memiliki hasil. Yang kedua, memerlukan banyak media dan juga sumber belajar. Sekali lagi ditekankan bahwa project-based learning merupakan proyek penelitian yang menghasilkan suatu hal di kemudian hari. Yang ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan juga berkembang. Yang keempat, ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakan. Karena biasanya, siswa akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, dan setiap kelompok memiliki proyek atau tugas yang berbeda-beda. Sekian presentasi tentang model pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.